Nasdem tak punya perasaan lebih mementingkan ambisinya dengan mengumumkan calon presiden di saat rakyat Indonesia tengah berduka. Ada tragedi yang menewaskan 174 orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, Nasdem hari ini bicara soal capres, mengumumkan soal capres. Apa nggak bisa ditunda gitu? Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem menyebut Anies memiliki kriteria yang cocok dengan Partai Nasdem untuk maju pada pemilu presiden tahun 2024 mendatang. Pilpres itu kan pendaftarannya masih tahun depan, September 2023. Masih panjang ceritanya. Kalau menunda seminggu 2 minggu mestinya bisa gitu. Kenapa Nasdem nggak memberikan kita waktu untuk berbelasungkawa terkait kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang? Sungguh memilukan. Entah apa yang ada dalam benak para pejabat tak berakhlak ini, sehingga mereka seperti tidak mempunyai sedikit pun rasa empati dan lebih mementingkan ego hanya demi mewujudkan ambisi pribadi. Bangsa Indonesia jelas masih berduka atas tragedi maut di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa saudara kita melayang dan meninggalkan duka yang sangat mendalam. Dan di tengah duka yang begitu memilukan, di tengah bangsa Indonesia tengah berkabung atas tragedi yang menimpa saudara kita di Malang. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka para manusia-manusia yang haus akan kekuasaan, sehingga mereka bisa berpesta pora mengumumkan sang calon presiden kebanggaan di tengah rakyatnya sedang mengalami musibah kemanusiaan yang luar biasa menyedihkan. Hanya demi ambisi kekuasaan, mereka sanggup menari di atas duka rakyat Indonesia yang sedang mengalami musibah kemanusiaan. Mereka seperti tak mempunyai sedikit pun rasa empati terhadap rakyatnya yang tengah berduka. Tragedi yang menimpa sesama anak bangsa seperti tak ada artinya sama sekali buat mereka. Sungguh ironis memang kelakuan mereka. Tidakkah mereka bisa merasakan duka yang tengah dirasakan bangsa Indonesia? Tidakkah bisa mereka berempati sedikit atas musibah yang menimpa saudara mereka, sehingga mereka sanggup menggelar pesta di saat bangsa Indonesia masih berduka atas tragedi yang menimpa saudara-saudaranya? Sungguh tidak ada urgensinya mereka mengumumkan calon presiden yang akan diusungnya. Apalagi di saat yang sama, bangsa Indonesia tengah berduka atas tragedi yang menimpa sesama anak bangsa. Kita tahu proses pemilu masih sangat jauh waktu pendaftaran serta pemilihannya. Tapi mereka justru mengabaikan itu semua dan mengesampingkan perasaan bangsa Indonesia yang tengah berduka. Hanya demi ambisinya, mereka sanggup berpesta pora di atas duka yang menimpa saudaranya. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Anies Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Ya, bagi saya poin pentingnya adalah saya nggak terima ketika Nasdem hari ini mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden ketika kita masyarakat Indonesia sedang berduka, sedang dalam posisi sedih semuanya ketika kita merasakan ada tragedi di Malang yang menewaskan 174 orang. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Ya. Maka menurut saya Nasdem layak untuk ditenggelamkan bersama Demokrat dan PKS tentunya. Karena kita sama sekali tidak butuh partai-partai yang seperti ini, yang memainkan isu yang tidak tahu waktu, yang bahkan kadang memanfaatkan kita di posisi yang begitu buruk seperti ini, dia menari-nari untuk kepentingannya sendiri. Tidak punya perasaan, tidak punya rasa kemanusiaan. Begitulah gambaran yang pantas disematkan untuk Nasdem dan Anies Baswedan, yang sama sekali tidak bisa menghargai perasaan bangsa Indonesia yang tengah berduka atas tragedi yang menimpa saudaranya. Yang Maha Kuasa sepertinya telah membuka topeng mereka, supaya bangsa Indonesia bisa melihat bagaimana kelakuan mereka sesungguhnya. Belum berkuasa saja mereka sudah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap nasib rakyat Indonesia. Maka sudah pasti ketika mereka berkuasa nantinya, mereka tidak akan pernah peduli terhadap nasib rakyatnya. Yang mereka peduli pasti hanyalah kepentingan yang bisa menguntungkan buat mereka.
Duka yang menimpa Arema adalah duka kita semua bangsa Indonesia, dan kita semua ikut merasakan kepedihan atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Biarlah mereka semua manusia yang tidak peduli atas tragedi yang menimpa saudaranya, terus berusaha mewujudkan ambisinya untuk bisa berkuasa. Yang penting kita sudah tahu topeng mereka sesungguhnya, dan pada saatnya kita akan tenggelamkan mereka semua, dan kita kubur dalam-dalam impian mereka bisa menguasai negeri kita tercinta. Junjungan Bani Kadrun adalah orang suci yang dijaga dari berbuat dosa, mustahil kalau mereka bersalah. Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:30 pagi. Anies juga membawa tas yang berisikan dokumen untuk disampaikan kepada penyelidik KPK. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Justru kalau sampai berani misalnya seorang ada penyidikan punya kesalahan, ini malah bagus karena orang tahu hanya sekedar penzoliman saja. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies. Mungkin keterangan, mungkin hari ini cara Allah untuk mengangkat. Jadi viral kan? Masalahnya dari tahu nih. Ya. Mengapa Allah mengangkat? Ya karena memang sudah teruji, bersih, ya, tidak pernah kolusi, tidak itu, tinggal menuai hasil aja. Anies Baswedan, Rizik Syihab, Bahar Smith, Nur Sugi adalah orang-orang pilihan Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka adalah manusia suci satu tingkat di bawah Nabi Muhammad, yang mana mereka semua itu merupakan manusia suci yang dijaga dari berbuat dosa. Kebenaran yang mereka bawa adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah, sehingga siapapun yang memusuhinya, berarti mereka sama saja telah memusuhi Allah juga. Memang sungguh laknat rezim ini. Bagaimana mungkin orang-orang pilihan Allah yang tidak mungkin berbuat dosa selalu dikriminalisasi dan selalu diada-adakan kesalahannya, padahal mereka semua adalah manusia-manusia suci yang telah dijaga dari perbuatan dosa. Apakah rezim ini tidak takut dengan murka Allah? Apakah mereka tidak tahu kalau murka Allah itu sangatlah dahsyat dan manusia tidak akan pernah menyangka kedatangannya? Masih belum puaskah rezim ini selalu menzalimi manusia-manusia suci itu? Setelah Sugi Nur, Rizik Syihab, Bahar Smith, kini Anies Baswedan pun sedang diada-adakan kesalahannya. Anies Baswedan adalah manusia pilihan yang akan membawa kejayaan bagi umat Islam. Maka sangat mustahil seorang Anies melakukan hal-hal kotor, apalagi korupsi seperti yang dituduhkan. Upaya KPK mengkriminalisasi Anies Baswedan itu sangat jelas merupakan bentuk ketakutan rezim ini terhadap dukungan umat kepada Anies yang akan maju menjadi pemimpin yang akan memberantas segala bentuk kemaksiatan dan kekafiran di dunia. Maka dengarlah wahai rezim laknat, Allah tidak akan tinggal dia melihat manusia pilihannya yang bersih dari perbuatan dosa itu. Selalu dicari-cari dan diada-adakan kesalahannya yang memang sangat mustahil adanya. Ya, ini kan persoalannya kan sederhana sekali, cuma dipertontonkan seolah-olah ada kasus berat. Kasus sangat receh yang sebenarnya tidak berkaitan dengan Pak Anies. Hampir 11 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Anies dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. KPK jangan tumpul ke mereka, tajam ke kita. Ya, lihat realitas yang ada di Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi terkait dengan laporan dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E adalah murni proses hukum dan tidak ada kaitan dengan unsur politis. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau nggak, kalau ada beritahu kita. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Jadi jangan coba-coba memancing kemarahan rakyat, khususnya warga Jakarta. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Anies Baswedan adalah termasuk dari manusia suci yang dijaga dari perbuatan dosa. Maka segala bentuk tuduhan kejahatan kepada Anies Baswedan itu sudah pasti palsu belaka. Dan itu semua merupakan bentuk kriminalisasi yang sudah terencana. Tidak mungkinlah tokoh-tokoh Bani Kadrun itu berbuat dosa.
Jadi segala bentuk tuduhan kepada tokoh-tokoh Bani Kaldrun harus dilawan dengan sepenuh jiwa raga. Berbeda dengan tokoh umat Islam sebelah yang tidak dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Meskipun terkenal sebagai kiai ataupun ulama, jika mereka tertuduh bersalah, ya sudah pasti mereka memang telah berbuat dosa. Apakah Anda percaya dengan narasi yang kami buat sedemikian indah ini? Ya wajib percaya, karena kalau Anda tidak percaya, berarti Anda telah kafir karena melawan kebenaran mutlak yang dibawa oleh mereka. Mari kita tertawa bersama-sama. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies.